Pernah kepikiran nggak sih, ada loh satu teknologi yang diam-diam kerja di balik layar, tapi jadi tulang punggung hampir semua hal yang kita lakuin di internet. Nah, teknologi itu namanya virtualisasi server, sebuah ide revolusioner yang benar-benar mengubah segalanya. Buat ngerti seberapa besar dampaknya, kita perlu mundur dikit nih ke sebuah masalah yang gede banget di dunia IT zaman dulu. Dulu itu, banyak perusahaan jor-joran keluarin jutaan dolar buat beli server canggih. Tapi, mereka nggak sadar kalau ada pemborosan luar biasa yang terjadi tepat di depan mata mereka. Cuma 15%. Gila kan? Iya, cuma segitu rata-rata sebuah server fisik beneran dipakai. Coba deh bayangin, Anda beli mobil sport super kencang, tapi cuma dipakai buat ke warung di ujung jalan. Nah, persis kayak gitu yang terjadi di pusat-pusat data di seluruh dunia. Pemborosan daya komputasi yang masif. Jadi, biang keroknya itu ada di model yang namanya satu server, satu tugas. Setiap server fisik cuma didedikasikan buat satu sistem operasi yang ngejalanin satu aplikasi utama. Misalnya, server buat email aja, atau server buat database saja. Artinya apa? Artinya, 85% dari kapasitas mesin mahal itu cuma diam, ngabisin listrik, dan makan tempat. Sia-sia banget. Oke, jadi kebayang ya masalahnya. Di satu sisi, model lamanya itu kaku banget, di mana tiap server dikunci buat satu fungsi doang. Di sisi lain, ini bikin boros sumber daya, biaya operasional bengkak, dan infrastrukturnya jadi nggak bisa gerak cepet. Jelas harus ada yang berubah. Terus gimana dong industri IT ngakalin masalah ini? Jawabannya, sebuah ide yang jenius banget, virtualisasi. Daripada punya banyak server yang nggak kepake maksimal, gimana kalau kita ambil satu server yang kuat, terus kita iris-iris jadi beberapa server virtual yang lebih kecil? Intinya gini, virtualisasi server itu ngebolehin kita bikin beberapa mesin virtual atau biasa disingkat VM di dalam satu server fisik. Setiap VM ini benar-benar terisolasi, punya sistem operasinya sendiri, dan seolah-olah nggak sadar kalau mereka lagi berbagi rumah yang sama. Nah, sihir di balik semua ini tuh namanya hypervisor. Gampangnya, bayangin aja hypervisor ini kayak manajer gedung apartemen. Gedungnya itu server fisik, dan tiap apartemen itu mesin virtual. Si manajer inilah yang tugasnya mastiin setiap penyewa dapat listrik, air, dan ruangan yang mereka butuhin tanpa ganggu tetangga sebelah. Cara kerjanya ada dua macam. Tipe 1 yang di kiri itu, hypervisornya langsung jalan di atas hardware-nya. Nah, ini yang disebut bare metal. Efisien banget dan jadi standar di data center gede. Kalau tipe 2 yang di kanan, dia jalan di atas sistem operasi lain. Ini lebih sering kita temuin buat pemakaian pribadi atau buat ngetes-ngetes aja. Prosesnya sendiri sebenarnya simpel banget. Pertama, hypervisornya diinstal. Terus, dia langsung ngambil alih semua sumber daya fisik kayak CPU sama RAM. Abis itu, dia bagi-bagiin sumber daya itu buat bikin lingkungan-lingkungan virtual yang terpisah dan siap dipakai. Setiap ide brilian kan butuh pionir buat jadiin kenyataan, ya kan? Nah, dalam kisah ini, jagoannya itu adalah VMware. Merekalah yang lihat potensi luar biasa dari virtualisasi dan ngebawanya dari sekedar konsep jadi sebuah revolusi di industri. Perjalanan mereka tuh cepat banget. Mulai dari tahun 98, tahun 2001, mereka udah ngeluarin ESX server yang benar-benar ngubah peta permainan di data center. Kalau kita lompat ke sekarang, akuisisi super besar oleh Broadcom itu jadi bukti sahih betapa pentingnya teknologi ini buat dunia digital kita. Oke, konsepnya emang keren. Tapi, yuk kita lihat angkanya biar kelihatan dampaknya. Disinilah kita bakal benar-benar lihat gimana virtualisasi mengubah total aturan main di infrastruktur IT. Angka ini udah ngejelasin semuanya. Bayangin, dari yang tadinya boros 85% kapasitas, kita pindah ke pemanfaatan sampai 80%. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan. Ini lompatan raksasa dalam hal efisiensi. Coba kita bandingin langsung ya. Penggunaan CPU meroket, konsumsi listrik anjlok, dan yang paling penting buat bisnis, waktu buat nyiapin server baru itu, dari yang tadinya butuh mingguan, sekarang cuma hitungan menit atau jam. Kecepatan dan kelincahan ini benar-benar jadi game changer. Manfaat buat operasionalnya luar biasa. Biaya infrastruktur anjlok. Waktu buat nyiapin server baru berkurang drastis. Nah, lihat deh yang terakhir. Waktu pemulihan bencana. Ini penting banget. Karena VM itu pada dasarnya cuma file, proses backup dan pemulihan jadi jauh lebih cepat, bikin bisnis jadi jauh lebih aman. Jadi, intinya ini bukan cuma soal hemat duit loh. Manfaat sebenarnya itu jauh lebih dari itu. Virtualisasi ini ngasih kelincahan buat tim IT. Mereka jadi bisa gerak cepat, bisa eksperimen, dan bisa ngerespon kebutuhan bisnis dengan kecepatan yang dulu cuma bisa jadi mimpi. Dampak dari satu ide ini
ternyata nyebar kemana-mana. Teknologi yang kita pakai tiap hari, yang kita anggap biasa aja, itu nggak bakal ada. Atau paling nggak bakal semudah sekarang, tanpa pondasi dari virtualisasi server. Coba dipikirin, cloud computing, ya, kemampuan kita buat nyewa server dari Amazon atau Google, itu sepenuhnya jalan di atas virtualisasi. Terus kerja dari rumah pakai desktop virtual, itu juga virtualisasi. Cara developer bikin dan ngetes software dengan cepat, semuanya itu akarnya ya dari kemampuan buat bikin dan hapus lingkungan virtual sesuka hati. Nah, ini ngebawa kita ke pemikiran terakhir. Virtualisasi itu ngajarin kita satu hal penting. Hardware fisik itu bisa diabstrakkan, bisa dipisahin dari fungsinya. Ide inilah yang kemudian melahirkan cloud computing dan serverless. Cara kita ngelihat sumber daya komputer jadi berubah total. Bukan lagi kotak-kotak fisik di dalam ruangan, tapi jadi kayak layatan yang ada di mana aja, kapan aja. Dan semua perubahan besar ini dimulai dari satu ide sederhana, jangan biarin mesin canggih itu nganggur.